Pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog bersama dengan narasumber dan sudah ikut hadir bersama kita di sini adalah analis politik dari Poltreking, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Saya lanjut dulu ke Bang Andre. Bang Andre, benarkah malam ini akan ada pertemuan 4 sekjen dari koalisi Prabowo? Ya, dalam 3 hari ke depan, mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, 4 sekjen dari partai pendukung Pak Prabowo lagi mematangkan kerangka kerjasama. Karena kan setiap partai-partai ini seperti PAN, tanggal 5 sampai tanggal 6 akan melaksanakan rakernas untuk mengambil keputusan mendeklarasikan siapa. Sebaliknya seperti itu juga PKS juga akan melaksanakan memilih syuro PKS. Jadi 4 pimpinan partai akan berkomunikasi secara intens dalam 3 hari ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi malam. Mereka bekerja mematangkan kerangka kerjasama, mematangkan platform bersama, sehingga nanti dalam pertemuan ketua umum dalam 3 hari ke depan semua sudah matang, tinggal diketuk palu. Gitu. Jadi Bang Andre, ini baru sebatas mematangkan kerangka kerjasama. Kalau kubu sebelah kan ini sudah membahas 4 poin termasuk tim pemenangan, tim kampanye. Bagaimana dari kubu oposisi melihat perkembangan dari kubu petahana? Saya rasa hampir sama persis seperti kami, karena kubu petahana ini kami anggap juga tidak percaya diri ya. Karena katanya sudah solid. Kalau kami kan baru solid nih, kemarin 4 partai. Lagi membangun komunikasi menjadi mengerucutkan siapa calon wakil presiden. Kalau kubu petahana kan katanya sudah dari 1-2 bulan lalu sudah solid, semua sudah solid, surveinya tinggi. Kan aneh menunggu tanggal 10, berarti kan menunggu siapa calon wakil presiden Pak Prabowo. Jadi ini terlihat tidak percaya diri di periode kedua Pak Jokowi berbeda, berbanding terbalik. Ini dibaca sebagai ketidakpercayadirian ya Pak SBY. Jadi kelihatan memang tapi ada tadi kegentaran. Bang Andre bilang ini kalau dari kubu sini baru mematangkan kerjasama, berarti belum matang dong kerjasamanya. Koalisi ini sudah terbangun untuk mendukung Pak Prabowo. Tinggal kita mematangkan namanya visi misi, program kerja, itu yang akan kita matangkan dan sekaligus mengerucutkan siapa cawapresnya. Ini memang butuh waktu. Nah, insya Allah lah sebelum tanggal 10, sebelum kita mendaftar ke KPU RI, insya Allah ini semua sudah selesai. Gimana tuh Bang Joni, katanya Ya, ini Andre kurang kan, pede nih. Andre kan tuh berimajinasi sendiri. Itu imajinasinya Andre, dia membayang-bayangkan dengan harapan supaya semuanya rapi. Dia juga berimajinasi kalau koalisi kami tidak percaya diri. Tapi itu jadi pertanyaan semua orang juga, Bang Joni. Kami tidak akan. Kenapa belum dibuka nama cawapresnya? Kami tidak akan mengumumkannya untuk kepentingannya Andre. Jadi bukan, karena memang Andre bukan melihat situasi dan di kubu sebelah. Andre lagi menunggu itu. Jadi sama-sama saling tunggu. Bukan. Kami sudah siap dan karena syarat kami akan memenuhi ya sekjen-sekjen partai itu sudah dimintakan untuk menyiapkan semua administrasi teknis pendaftaran. Sedangkan kalau sudah berbicara teknis berarti cawapresnya sudah firm ya Bang Joni? Sudah. Sedangkan tanggal pendaftaran, apa mau janjian daftarannya kapan? Daftar kapan kira-kira? Tanggal pendaftarannya akan sesuai dengan jadwal kesibukan Pak Joko Widodo. Apakah sebelum tanggal pendaftaran nanti Pak Joko Widodo akan mengumumkan cawapresnya juga diskresinya dia. Tapi kami tidak disibukkan dengan membentuk koalisi, mematangkan koalisi, mematangkan capres ya. Mohon maaf aja Andre, mematangkan capres tidak capresnya lagi. Juga belum Di matang sebelah pun nih, capres Bang belum Andre. matang. Ya, pematangan cawapres itu kan versi masing-masing. Versinya Andre, versinya Demokrat, versinya PKS, versinya PAN, versi bersama-samanya belum. Ya, ada yang mengancam. Ketum belum bertemu ya, itu. Gitu. Kan Bang versi Andre, koalisi ini. kalau di sini semua ketum sudah bertemu, kalau di sebelah belum. Lalu saya selesaikan dulu lebih baik ya. Lalu kapan itu didaftarkan nanti tergantung jadwalnya Pak Joko Widodo. Satu hal yang Andre perlu tahu ya, Andre berharap ya sampai nangis darah sekalipun kami tidak akan mengumumkan itu melalui pertimbangan strategi internal kami. Strategi internal. Strategi internal. Oke. Ya, karena Pak Cawapres itu punya 2 fungsi. Fungsi yang pertama fungsi basis elektoral. Fungsi yang kedua nanti suksesnya pemerintahan. Begitu diumumkan kan cerukan konstituensinya udah jelas itu. Oke, ini strategi internal. Sambil di sebelahnya ditandai dengan belum jelas. Kami berharap kejelasan segera seperti harapannya Andre. Gimana itu, Bang Jadi Andre? imajinasinya Andre kami dukung itu. Berimajinasi supaya cepat beres. Jadi saya jawab ya. Yang pertama, pencapresan Pak Prabowo sudah final dan jelas bahwa Partai Demokrat melalui Pak SBY sudah menyampaikan mendukung Pak Prabowo. Gerindra dan Demokrat saya sudah cukup, itu satu. Lalu yang kedua, setelah bertemu dengan Demokrat,
Pak Prabowo juga ketemu dengan pimpinan PKS. Alhamdulillah juga PKS sudah menyatakan dukungan kepada pencapresan Pak Prabowo. Ada PKS, ada Demokrat, ada Gerindra. Lalu tadi malam setelah kedatangan Ketua Umum PAN dan Sekjen PAN di rumah Pak Maher, itu sudah Sekjen kami dan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa 4 partai ini sepakat berkoalisi mendukung Pak Prabowo. Memang ini baru secara de facto harus didejurekan melalui Rakernas dan Rapimnas masing-masing partai. Tapi jelas pencalonan Pak Prabowo ini sudah selesai. Bang Joni mungkin bisa membangun narasi, bilang sudah di kantong, sudah tinggal diumumkan. Itu untuk menutupkan ketakutan kubu Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Jadi mereka masih menunggu kalau Pak Prabowo mengumumkan si A, berarti calon kami A plus ini. Kalau Pak Prabowo mengumumkan wapresnya si B, nanti calon wakilnya B. Itu sebenarnya yang terjadi di kubu Pak Jokowi. Tapi Bang Joni sengaja membangun narasi untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan di kubu Pak Jokowi. Oke, nanti boleh dibalas nanti Bang Joni. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya, termasuk komentar dari Mas Hanta. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kita tiba di segmen akhir Prime Talk, pemirsa. Bang Joni, kalau tadi Bang Andre mengatakan bahwa belum diumumkannya cawapres Jokowi adalah bentuk ketidakpercayaan diri dan masih menunggu siapa cawapres dari kubu Prabowo sebagai bagian dari strategi. Bagaimana jawaban akhir dari Bang Joni? Saya cuma senyum-senyum aja, imajinasinya Andre itu. Tapi bahwa kami ingin membangun satu keadapan politik baru, ya, hubungan relasi politik yang akrab, yang damai, yang bersilaturahmi baik di dalam internal koalisi kami maupun juga menjalin komunikasi yang harmonis dengan kontender atau koalisi sebelah. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Kita ini berkontestasi untuk memilih pemimpin. Setelah pemimpin terpilih di dalam ketatanegaraan kita, kita harus bersama-sama bekerja untuk membangun bangsa dan negara. Kami jaga betul itu. Dan Pak Joko Widodo di situ kelebihannya. Ya, tidak ingin untuk ruang politik ini ditandai dengan saling mencerca, ya, dengan saling merendahkan, dengan hoaks, dengan berita-berita yang caranya gimana? Apakah nanti akan ada pertemuan antara dua kubu? Ya, kami pasti akan berkomunikasi terlepas dari Andre tadi berimajinasi begitu, tapi pimpinannya Andre tentu akan membuka ruang. Kami percaya negarawan pasti buka ruang itu. Maksudnya kami yakin, kemungkinan akan ada pertemuan antara dua pimpinan? Ya, kayaknya sih pertemuan itu perlu. Dan itu kan harapannya Mas Andre dan bos-bosnya kan. Kan begitu. Kita akan membuka ruang itu dan demokrasi kita harus ditandai dengan relasi demokrasi yang lebih bagus agar kualitas demokrasi kita bisa menghasilkan pemimpin yang hebat seperti Pak Joko Widodo. Karena mari kita lanjutkan. Mas Hanta, terakhir bagaimana Anda menimbang, membandingkan progres antara dua kubu ini, kubu oposisi dan juga kubu petahana, dan juga membandingkan dua gaya yang ingin diciptakan di sini, ingin menciptakan gaya sersan, serius tapi santai. Ya, begini, keraguan, ketidakpercayaan atau kerumitan lamanya lalu mengumumkan capres-cawapres biasanya ditentukan oleh 3 faktor pertimbangan. 1, elektabilitas, membuat ragu saya menang atau tidak, modalitas menang soal winning di election. Dan kedua adalah pertimbangan partai, kerumitan, belum punya partai yang cukup untuk diusung. Yang ketiga biasanya pertimbangan logistik, karena pertarungan kompetisi politik ini juga membutuhkan modal finansial yang tidak sedikit. Nah, saya masuk dulu ke petahana. Kalau petahana tentu kalau dilihat memang dari elektabilitas jelas, karena selain elektabilitas tertinggi, tentu petahana pasti maju lagi. Yang kedua, dari logistik petahana tidak sulit. Kemudian juga partainya melampaui. Jadi saya ingin masuk dulu dari sisi strategi. Saya ingin nyambung dari Pak Joni tadi. Strateginya ada 5 saya baca. 1, ini ada bagian dari untuk mengunci manuver liar dari partai-partai koalisi yang 6 orang itu. Terlalu cepat Jokowi mengumumkan, justru itu kekeliruan besar. Kemungkinan Golkar atau PKB lompat ke seberang itu sangat besar. Jadi mengunci pergerakan kemungkinan liar. Saya bisa jamin, mungkin Nasdem bisa bilang setia, partai lain kan belum tentu. Yang kedua adalah untuk mengaburkan nama itu kepada koalisi penantang, kepada Pak Andre dan kawan-kawan. Pak Andre juga meraba-raba siapa wakilnya. Sama sebenarnya dari sisi penantang juga ingin mengaburkan dan seterusnya. Yang ketiga, kalau yang kedua mengaburkan, ketiga menunggu siapa pasangan yang diajukan. Kalau capresnya Prabowo, siapa wakilnya. Jangan-jangan kantong yang banyak disiapkan oleh Pak Jokowi, sakunya itu. Kalau Prabowo yang maju, saku ini saya keluarkan cawapresnya. Kalau yang maju wakilnya siapa, saku ini saya keluarkan. Saya tidak terlalu percaya namanya satu kantongnya atau sakunya tetap banyak. Yang ketiga adalah mengunci pergerakan liar tanda petik
biasanya manuver politik dimainkan oleh Pak Yusuf Kala.